Wah, sudah ada Pak Sarkowi ya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Wah, Luar ini biasa Mamang kita ya. ini, Pak. Pak Luar Unsur, ini biasa. Mamang Saya kita tidak nih. bisa ada komen Ah, lagi. se- Hanya oke, mau oke, oke. meluruskan sedikit gitu ya. Boleh, boleh. Mungkin, nah itu di sampingnya ahli ini nih, ahli kegagalan bangunan. Yang tadi istilah kegagalan konstruksi mungkin dengan undang-undang yang baru ini bukan tidak ada lagi istilah kegagalan konstruksi itu. Koreksi dikit lah ya. Ya, Lalu betul, yang Pak, betul, kedua, Pak. ya, bukan berbantahan dengan PI ya. Begitu orang dapat SKK itu dia diwajibkan kan punya anggota asosiasi. Setiap anggota asosiasi profesi itu semuanya kode etik. Jadi di kita ini semua aturan, semua persyaratan itu sangat komplit sekali. Tapi yang semuanya tertulis di undang-undang, di PP, di Juklak segala macam. Tapi di ajaran ya budi pekerti, tapi implementasi inilah yang kekurangan di Republik kita ini. Nah inilah Betul, betul. dengan acara seperti ini dalam rangka pembenahan lah. Saya kira itu komen sedikit. Terima kasih. Wah, mantap ini senior kita nih Pak Amsor ini. Mangkowi ini ya. Ini beliau ini sudah berpengalaman sekali nih, ya. Ada masukan Pak Sarkowi yang lain? Cukup itu saja? Oke, langsung Pak. Alhamdulillah nih pucuk dicinta ulah pun tiba nih. Jadi eh, Pak Sarko ini memang luar biasa slow but sure. Jadi di samping walaupun umur sudah bonus, tapi semangatnya masih tetap muda. Jadi diberi kelebihan umur, tapi digunakan untuk ibadah dan menyongsong bagaimana generasi dan juga bangsa ini ke depan lebih baik. Nah, dengan clearnya ya, bukan hanya bicara berkaitan dengan konstruksi saja ya, yang kita diskusikan tadi, tapi juga lebih jauh daripada itu. Karena negeri ini kan kalau dari trias politika itu kan ada yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sedangkan eksekutif kita yang paling tinggi adalah presiden kan. Nah, Bang Kowi juga selalu ya melihat bagaimana ya kalau namanya imam itu kan bukan sekedar seremonial di depan, tapi juga di samping harus kita ikuti dia harus memberi contoh. Jadi kalau dalam istilahnya ukhuwah ya, uswatun hasanah gitu kan. Sehingga kalau kita memberi contoh dia menjadi rahmatal lil alamin. Tapi kalau tidak, ya itu tadi merugikan diri dan merugikan orang banyak. Nah, jadi ketika tadi bukan kita nak unjuk-unjuk kan, ya kalau kita taman SD, misalnya SMP, SMA, mana ijazahmu ini? Masalah pintar tuh proses. Dalam 1 menit, 1 jam lah tahu dia kita tahu pintar dan tidak kan. Tapi syaratnya punya ijazah gitu loh. Nah, gitu ya kita kerja di konstruksi, ya pasti kita ditanya SKK. Nah, untuk dapat SKK pasti punya ijazah. Ah, itu kan. Nah, begitu juga sebagai seorang dosen atau seorang sopir Grab atau mobil. Kalau trip kata polisi, polisi kan nanya sertifikat tanah ataupun sertifikat akte nikah kan, SIM yang ditanya kan, surat izin pengemudi kan. Nah, ya begitulah. Jadi artinya apa? Jujur-jujur sajalah. Memang kita tuh tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Kita punya dosa dan kekurangan. Jangan kalap. Kalau hilap, ya walaupun tetap salah, perbaikannya mudah. Tapi kalau kalap itu payah. Ini Mang Kowi, ini guru saya juga ini. Ini insya Allah terima kasih tadi masukannya Mang Kowi dan juga betul ya kita harus again and again more and more ya mulai kita bicarakan sebatas kemampuan karena kita tidak punya wewenang untuk menghukum kan. Tapi dengan pembicaraan dengan niat yang baik paling tidak mulai dari kita. Nah, sudah itu mulai dari saat ini nah, dan kita punya ya sesuatu yang optimis ya untuk menyongsong diri kita dan bangsa ini besok lebih baik dan bisa bersaing. Terima kasih Pak Sarkowi.
Terima kasih Pak Sarkowi. Beliau ini senior kita ya Pak di Kementerian PU dan sekarang berkecimpung di konsultan juga. Untuk selanjutnya kami persilakan kalau masih ada pertanyaan ya untuk diskusi. Yang ini yang di offline juga kalau ada di kolom chat ada pertanyaan. Ini saya agak penasaran ada guru besar Pak yaitu Pak Profesor Sri Atmaja ya. Iya dari UNJ ya. Muhammadiyah Yogyakarta ini kita minta saran-saran beliau nih. Tapi masih ada nggak beliau di room ini ya? Coba. Tidak ada lagi. Oh Pak Sodri. Nah itu Pak Profesor Sri Atmaja coba lihat di room. Apakah masih ada? Kita minta saran dari guru besar kita nih. Kalau malaikat tadi sudah Pak. Malaikat dari penjaga surga dan penjaga neraka sudah hadir kan. Nah kemudian juga ini dari senior PU tadi, konsultan juga sudah, Pak Sarkowi ya, Mansur. Nah ini dari dosen muda ini, kalau Pak Sri Atmaja belum kelihatan ya, dosen teknik sipil dari Universitas Muara Bungo ya. Ini yang Jambi masih sangat energik, masih muda ya. Mana nih Pak Sodrinya? Pak Sodri silakan. Suaranya belum kedengaran. Dibuka dulu mute-nya Ibu host. Baik, Oke, terima silakan, kasih silakan. Pak Moderator, Pak Untung Yusril. Izin bertanya nih Pak Amsori, terkait paparan Bapak tadi ada beberapa bangunan yang mengalami ketidakberfungsian Pak ya. Di slide terakhir tadi ada beberapa banyak bangunan khususnya di daerah Jambi yang bisa dikatakan mengalami kegagalan bangunan. Nah, itu apakah semua yang ditampilkan tadi sudah menjadi bangunan yang gagal atau bagaimana, Pak? Kemudian Pak Amsori kan juga sebagai penilai ahli bangunan, penilai ahli kegagalan bangunan. Zoom-nya gimana tuh? Bagus. Masuk lagi. Halo, apa sudah dengar, Pak? Kedengeran enggak nih? Beneran ya? Jadi Dengar, Pak. Dengar, Pak mungkin audio Amsori. yang di sini kurang kedengaran. Dia Zoom Pak Amsori keluar. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Ya, bisa terikut ya. Ulang masuk Pak Haji. Pak Amsori ulang masuk lagi ke Zoom dari Oh, gitu. Pak Amsorinya terlempar ini. Ini narasumbernya pula yang terlempar ini. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf teman-teman ya nih. Coba tolong dibantu Pak Aan masuk ke Zoom dulu. Di situ bisa audio yang situ kan? Audio yang di situ bisa kedengaran enggak? Enggak, bukan audio mic apa tuh? Ininya speaker di situ dibesarin weh. Speaker di situ dibesarin. Laptop Ibu host saja ke sini, Bu host. Ibu host, laptop Ibu host saja dibawa ke sini. Mohon maaf teman-teman ini Pak narasumbernya pula yang terlempar. Ya dibawa. Diganti aja Pak Haji. Itu tuh. Tar dulu. Host di mute ya.
An- Pak Sod- ini sambil menarik ini, ya kan? Ini kayaknya korupsi di Indonesia ini tidak ada takut-takutnya, Pak. Yang terakhir-terakhir udah TT semua. Jadi kalau yang nilainya MM itu nggak main lagi kayaknya. Baik, Iya, Pak Amsori, apa ya sudah kan? kedengaran, Pak? Nah, iya. Di slide terakhir tadi, Bapak berbicara ada beberapa bangunan di wilayah Jambi yang ya tidak berfungsi dengan baik lah, bisa dikatakan mengalami kegagalan bangunan. Sementara kan dengan nilai investasi yang besar, beton-beton seperti itu sangat sayang sekali lah dampaknya bagi kita masyarakat Jambi jika bangunan itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah seluruh bangunan tersebut sudah eh, mengalami kegagalan bangunan? Nah, sementara kan Bapak juga sebagai penilai ahli bangunan. Nah, itu kalau bangunan seperti itu, Pak, apakah ada tanda ya atau eh, Di laptop administrasi bahwa menyatakan nih bangunan ini gagal, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi atau bagaimana, Pak? Kan justru sangat disayangkan bahwasanya bangunan yang sudah direncanakan dulu, nah tidak dapat berfungsi dengan baik. Udah, udah keluar. Baik, terima kasih Pak Amsori. Sudah dengar, Pak? Sudah dengar, Pak? Gini Bella. Bangunan yang alami kegagalan bangunan, apakah masih bisa dilanjutkan kembali pembangunannya? Kita bagaimana? Mengingat dana yang dikeluarkan pada saat pembangunan tersebut mungkin ada nilai investasinya. Kalau bangunan itu dikeluarkan, berarti kan mungkin itu saja dari
Bahkan ini bukan hanya skala daerah saja, ini skala nasional. Ironinya ya, ini terjadi di perguruan tinggi ya. Seperti di Jambi ini yang terbesar kan Universitas Jambi. Dan proyeknya bukan kecil-kecilan itu ya, 50 miliar lebih itu loh. Dan sudah diputuskan ya. Artinya ini di samping menjadi gagal bangunan ya, tidak berfungsi ya, yang harusnya jadi rumah sakit seperti di Unja yang digunakan untuk fakultas kedokteran tidak berfungsi. Bahkan pelaku-pelakunya pun sudah diputuskan ya. Nah, yang kedua juga ya seperti di UIN ya, ini proyeknya auditorium ya, sama gitu. Nah, yang lebih sedih lagi asrama haji itu. Kalau dua proyek yang pertama berdasarkan hasil survei saya di lapangan itu memang proyeknya belum selesai sama sekali, bahkan untuk 50% pun belum sampai itu. Nah, apalagi ini sudah ya, 10 tahun, ada yang 6 tahun, susut dia. Untuk kita bangun kembali, itu lebih besar biayanya. Gitu. Bisa ya di-upgrade, ditambah lagi dana. Ya diperbaiki, nah bisa. Tapi kalau untuk yang di Unja sama di UIN ini memang luar biasa lah, ya agak berat ya, bukan tidak bisa yang baru daripada memperbaiki yang ini. Gitu. Nah, tapi yang mirisnya ya asrama haji ini. Ya, diserahkan udah kepada selesai itu sampai lantai 5 itu. Ya. Nah inilah kalau sesuatu ya, tidak di kenapa? Mumpuni ya. Kalau saya melihat seperti itu. Secara kompetensi. Kenapa? Kalau saya melihat memang dada ahli, yang kedua memang attitude-nya buruk ya, gitu. Itu di samping itu memang dada ahli, yang kedua memang attitude-nya buruk gitu loh. Dapat untung. Pokoknya dapat berpikir, ya, dapat untung, dapat berpikir. Ya, ini kalau untuk sebelah sana ini Pak Untung. Saya pernah memberikan solusi satu. Saya pernah memberikan solusi satu. Ya, pencegahan. Ya, perbaikan dan keberlanjutan. Ya, kebermanfaatan dan keberlanjutan. Kemarin saya diminta seperti BPK kemarin saya diminta BPK untuk ngecek proyek stadium di Juan ini bukan kecil-kecil 250 miliar. Kalau di Islamic Center itu 150 miliar. Ya. Nah, ini pun tidak tepat waktu. Ya, ini saya terus terang tidak tepat waktu. Kenapa? Iya itu tadi kita tidak bisa main-main gitu loh. Ya. Kalau kita gunakan attitude, kita pakai rohanian ya, pakai agama. Kita pakai rohanian. Kalau kita buat baik, pasti kalau kita gunakan itu kebaikan itu akan kepada kita bahkan satu lebih dari 10 kali lipat. Bahkan satu lebih. Tapi kalau niatnya buruk, lalu prosesnya juga asal-asalan, apalagi abal-abal, udah kok itu pasti. Ya, jadi berkaitan dengan untuk memperbaiki itu bisa. Cuman kalau kita kalkulasikan biayanya itu lebih besar gitu loh. Nah, sekarang mau nggak apa tuh APBN membiayai ini? Berat. Ya, kecuali kalau kurang-kurang sedikit, ya. Ya, kalau kurangnya lebih banyak dari modalnya, berpikir juga apalagi negara ini sekarang efisiensi, macam IKN saja sekarang. Itu lebih besar gitu loh. Nah, sekarang mau nggak gitu loh. Apa tuh APBN kalau ini? Berat. Ya, ini skalanya bukan nasional, kalau kurang-kurang sedikit.
Malu berpikir kita juga, gitu apalagi loh. negara sekarang Ya. efisiensi macam Nah, di IKN daerah saja pun sekarang. kita orang Hah? Jambi kita lihat Stagnan ini gitu loh. Ya, saya mercusuar takut tuh kalau di masuk kampus nasional, lagi, malu kita kampus gitu. agama Ya. Islam lagi, Nah, di malu daerah itu. pun kita orang Ya. Jambi kita lihat Nah, agama itulah Islam kalau lagi. kita Malu. pakai orang yang Ya. abal-abal gitu loh. Pintar tapi tidak benar, benar tapi bodoh. Atau Einstein tuh apa kata Einstein? Religion with the sign, ya, is lamb, ya. Itu tidak bisa gitu ya. Jadi ini semangat ya kita diskusi ini. Ya, bukan kita anarkis, bukan kita nak menjatuhkan ghibah atau fitnah, tapi dengan adanya diskusi ini, inilah kepedulian kita sebagai seorang akademis ya, kita sudah sampaikan gitu loh. Tapi kita bukan tidak berbuat, kita bukan abal-abal, kita sekolahnya di bidang itu gitu loh, ya. Jadi kita tetap semangat, ya, tapi kita hindari anarkis, dan kita tetap memberikan saran yang terbaik supaya ya didengar atau tidak dengar kita doakan aja besok akan jadi lebih baik. Tapi kalau tidak ya kita pun juga ikut dalam kebobrokan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Amsori dan juga Pak Sodri yang telah bertanya dan memberikan saran masukan ya. Ini kalau bangunan yang seperti itu Pak Amsori tidak dimalukan, dijual juga tidak laku Pak ya. Turun ya. Kayak yang di Unja itu ya, rumah sakit itu kali mau dijadikan apa ya? Kalau dijadikan kandang sapi itu ada ini. Kalau dirubuhkan Pak, nilainya sudah ada Pak. Nah ini yang dimaksudkan Pak Sodri tadi kan. Nah ini yang kita ilustrasikan di Hambalang itu nilai 51 triliun, berapa triliun itu ya. Nah itu kalau dijual juga kepada siapa? Ada yang mau beli, ada yang mau beli ya, karena masyarakat. Di pasar dia kebakaran itu ya, nggak berani orang beli ya. Iya, betul betul. Cek. Lebih berat ya. Ya Pak Amsri. Jadi kan dijual juga nggak laku, jadi gimana ini caranya? Jadi masukkan dikit. Jadi kalau ini kalau menurut Pak Haji ini lebih kegagalan bercinta atau bangunan Pak. Karena kegagalan bercinta ini paling-paling bunuh dirinya orang dua Pak. Kalau enggak yang patah hatinya perempuan ya yang laki-laki kan, salah satu kan. Nah, berdua kan. Tapi kalau bangunan ini Pak, korbannya banyak Pak. Berjamaah ini ya. Nah, gitu Pak. Jadi memang lebih berat daripada kegagalan bercinta Pak ya. Gitu ya. Ini waktu kita yang memisahkan kita ya. Jadi waktu kita telah habis ya. Jadi kebetulan juga sudah jam makan siang. Ini teman-teman anggota asosiasi yang ada di sekretariat ini juga sudah banyak ngasih kode ya. Udah gelisah ya. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Untuk Ibu host, apakah masih ada di kolom chat yang bertanya? Ibu host, di kolom chat ada yang bertanya, nanti dikumpulkan saja, nanti kita jawab. Tidak ada lagi ya? Oke, udah clear. Jadi nggak ada PR Pak Amsori. Ya, jadi nggak ada PR. Jadi janji kita kalau ada yang bertanya di kolom chat, kita jawab melalui via WA. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting dan juga yang ada di sekretariat, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan ya. Lebih Pak, ada satu Pak terakhir. Boleh. terakhir, ini raise hand atau kolom chat? Kolom chat.
nanti di via WA saja. Dari siapa nanti via WA ini karena waktunya kita disiplin waktu ya. Kita tetap kumpulkan aja Ibu Hos ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya. Kami berdua dengan Pak Amsori kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu kembali di webinar kita DPD IALKI Provinsi Jambi yang kita utamakan banyak berdiskusi ya, dan juga nanti hasilnya akan kita rekomendasikan kepada pihak yang berwenang.